Halo teman-teman, sudah siap berangkat ngetrail apa belum? Sebelum ngetrail, kita siapkan dulu armada kita supaya diganteng-gantengin, supaya dicakep-cakepin sebelum nanti turun di medan perang. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang dekal motor. Jadi untuk pilihan warna, untuk desain itu bebas, suka-suka kalian, custom sesuai dengan keinginan kalian. Sebenarnya yang paling penting itu bukan dekalnya sih, tapi seberapa siap kalian akan melewati tanjakan-tanjakan. Oleh karena itu jangan skip video, kalian tonton terus sampai selesai. Seperti ini kita memilih nomor 14. Kenapa kita memilih nomor 14? Ya karena kita suka aja dengan nomor 14. Nomor 14 adalah mungkin nomor keberuntungan yang memang sudah disukai dari zaman dahulu kala. Jadi sebelum si Mona, Moza dan si Morin itu lahir itu bapaknya sudah senang sama angka 14. Ya udah, pasang aja nomor 14. Jadi tidak ada ketentuan, kalian itu mau memilih angka berapapun terserah kalian. Karena dijamin kalian itu punya nomor favorit kesukaan masing-masing. Angka itu bisa mungkin berupa tanggal lahir, berupa tanggal pernikahan, atau tanggal kamu jadian sama pacar, atau tanggal itu adalah tanggal kelahiran anak-anak, yang mana aja nomor favorit kalian. Tapi sebelum dipasang-pasang ini nomor, pastikan motor kalian itu sudah dicuci dengan bersih, bebas dari debu dan kotoran, sehingga nanti stiker dekal ini akan menempel dengan sempurna. Dekal atau yang sering disebut dengan digital printing adalah stiker yang dibuat melalui komputer yang selanjutnya dicetak di atas bahan stiker. Nah, setelah dicetak, stiker steering motor hasil dekal ini akan langsung bisa dipasangkan ke permukaan bodi. Tidak seperti cutting stiker khusus dekal yang harus dipotong-potong terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Karena sudah dipotong sesuai dengan pola gambar, maka proses pemasangannya bisa lebih cepat dibandingkan dengan cutting stiker. Bisa jadi waktu yang dibutuhkan hanya beberapa jam saja. Dekal stiker ini sudah terpasang di seluruh bodi motor. Namun, proses pengerjaannya yang membutuhkan keterampilan khusus, mendesain pola melalui komputer, serta proses mencetaknya menggunakan printer khusus stiker, maka harganya nanti akan lebih mahal dibandingkan dengan cutting stiker. Kekurangan lainnya adalah tidak ada pilihan warna yang bisa menyala dalam gelap. Jadi warna stiker steering motor hasil dekal ini cepat pudar jika tidak dilapisi oleh laminasi atau vernis. Sebab pewarnaan dilakukan menggunakan tinta dan printer. Sekarang kita akan membicarakan tentang perbedaan laminasi. Jadi laminasi di sini ada laminasi glossy dan doff. Nah, tadi setelah dicetak itu kita perlu memberikan lapisan sehingga nanti hasil dari dekalnya itu lebih awet. Dimana dia itu ada laminasi glossy dan doff. Ada banyak jenis laminasi, tapi kali ini kita akan membahas tentang hasil dari duanya itu. Tentunya dari kedua laminasi ini akan menghasilkan efek atau kesan masing-masing pada media yang sudah dicetak. Nah, setelah kita tahu jenis laminasi, maka kita akan lebih mengetahui jenis laminasi apa yang cocok untuk digunakan pada motor kita. Nah, kalau kita belum tahu, perbedaannya seperti ini. Kalau laminasi glossy itu menghasilkan cetakan yang shiny atau berkilau karena dapat memantulkan cahaya seperti cermin. Permukaan kertas yang sudah dilaminasi glossy ini akan menghasilkan permukaan yang licin. Biasanya kertas ini dipakai untuk pembuatan kartu nama, undangan, brosur, dan lain-lain. Nah, kesan glossy yang ditimbulkan ini membuat hasil cetakan biasanya kelihatan biasa saja dan kurang elegan. Laminasi glossy ini biasanya banyak ditemui pada percetakan yang menggunakan printer foto inkjet. Pada waktu melakukan percetakan foto atau apapun, sebaiknya tidak boleh langsung disentuh. Ini tujuannya untuk menjaga agar hasil cetakan tidak rusak karena laminasi glossy ini sangat rentan terhadap jari tangan. Maka kamu dapat memegangnya setelah membiarkan beberapa waktu dengan menggunakan sarung tangan. Sekarang yang kedua adalah laminasi doff.
Ini merupakan kebalikan dari laminasi glossy. Laminasi ini tidak memantulkan cahaya dan tidak memiliki kilau. Pemakaian laminasi doff ini tujuannya untuk melakukan perlindungan pada hasil printer inkjet sehingga hasil gambar yang didapatkan ini lebih tahan lama. Laminasi doff ini bisa dipegang sesering mungkin karena tidak ada pengaruh adanya sidik jari di atas laminasi. Laminasi ini juga biasanya dipakai untuk pembuatan kartu nama dan undangan. Laminasi doff ini akan membuat hasil cetakan kamu terlihat lebih mahal dan elegan. Kalau kamu menggunakan laminasi doff untuk mencetak ini, maka akan terlihat lebih eksklusif dan bagus. Inilah dari keistimewaan laminasi doff. Dan kita ini memakai laminasi apa ya? Kita memakai laminasi jenis doff, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Tidak terlalu berkilau, tetapi nanti warnanya itu akan lebih bagus. Lem decal memang tengah marak di kalangan motor trail agar motor-motor trail punya warna yang lebih menarik saat dikendarai. Banyak pengguna motor trail yang meminta pada penyedia jasa untuk menggunakan bahan decal yang lebih tebal. Alasannya agar decal tidak mudah robek saat diajak terapis atau adventure. Padahal menurut penyedia jasa decal, bahan yang digunakan untuk motor trail itu tidak perlu terlalu tebal, karena memang banyak yang request minta bahan yang lebih tebal, tapi bahan decal yang saat ini juga sudah didesain tidak mudah robek ataupun juga tergores. Justru kalau terlalu tebal itu nanti akan sulit dipasangkan ke motornya. Pilihan warna untuk kreasi juga makin terbatas kalau bahan yang digunakan itu terlalu tebal. Kalau dulu mungkin masih banyak bahan yang kurang kuat, tapi kalau sekarang yang lebih tipis dan mudah dibongkar pasang juga masih oke untuk diajak adventure. Jadi tidak mudah tergores-gores ataupun juga rusak saat nanti diajak untuk adventure. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.